Rekam. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik, anak-anak semua dan para penonton kuliah ekonomi Islam, kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang penting, ya. Apakah agama Islam itu menyebabkan kemunduran? Apakah menyebabkan apatisme sehingga ekonomi menjadi tidak berkembang? Ini untuk menjawab bahwa mayoritas negara dunia Islam, 48 anggota konferensi Islam itu termasuk banyak negara-negara sedang berkembang atau terbelakang. Ada yang kaya sih, tetapi tidak maju. Antara kaya dan maju mestinya dibedakan, tetapi karena itu mungkin sulit, kita hanya mengukur dari pendapatan per kapita. Asal punya uang dianggap maju, tapi sebetulnya belum tentu. Ya mungkin dapat uang karena menjual minyak, bahan baku, bahan mentah tambang, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ekonomi syariah, ekonomi berbasis agama itu pro terhadap pertumbuhan ekonomi atau kemajuan bangsa, ataukah agama itu sebagaimana dituduhkan oleh sebagian orang itu racun masyarakat atau tandu masyarakat yang menyebabkan kemunduran. Mungkin ada agama-agama yang menyebabkan kemunduran, meninggalkan duniawi 100%, tetapi agama Islam ini secara objektif itu seimbang. Jadi carilah kehidupan akhirat dan jangan lupa kehidupanmu di dunia. Doanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan. Kebaikan itu ya termasuk kemajuannya, kecukupan. Kalau miskin, sakit, itu ya belum tentu itu tidak baik, tidak, tetapi itu kurang nyaman, ya. Dan akhirat yang hasanah, akhirat yang baik artinya tidak disiksa di neraka. Syukur bisa masuk surga. Ya. Kemudian ada ayat lain setelah sholat Jumat itu, ya. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa badagu min fadlillah. Ya. Dan setelah kamu selesai sholat, bersegeralah kamu bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, bekerja, kemajuan. Jadi kalau ada yang berpendapat atau berpendapat bahwa agama, ekonomi agama atau kehidupan keagamaan itu menyebabkan kemunduran, anti kemajuan, itu tidak benar. Ada lagi ayat itu wa min lagwi mu'ridun, dan dari lago, dari hal-hal yang kurang produktif, ciri kamu itu meninggalkan, menghindar atau menghindari hal-hal yang enggak produktif, nganggur, bergibah, artinya enggak produktif itu harus ditinggalkan. Artinya harus bekerja atau belajar. Ya, bekerja itu definisinya luas.
menulis paper, belajar, membaca, itu termasuk bekerja. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kita ini agama yang maju dan seimbang. Tapi bukan maju tanpa kendali. Banyak masyarakat yang sangat maju kemudian meninggalkan agama. Ya, mungkin tidak 100% ateis, tapi tidak pernah terpikir beragama. Artinya tidak ada waktu untuk memikirkan agama. Memang mungkin akan maju, tapi kehilangan keseimbangan. Karena salah satu sisi kehidupan itu adalah seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau sebuah masyarakat hanya diiming-imingi oleh sebuah kemajuan, pada waktu di bawah, katakanlah pandemi, ada banjir, bencana alam, gempa, resesi ekonomi, sehingga ekonomi macet, kehidupan sulit, mereka nggak tahan. Jadi ada konsep baru yang harus kita kenalkan juga dengan ekonomi Islam ini, ketahanan menghadapi krisis. Karena krisis ternyata itu real. Ya, krisis itu real. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, pandemi seperti sekarang ini, kita pakai daring, krisis akibat bencana alam, dan krisis akibat bencana manusia, yaitu perang. Ya, itu sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan dan sangat menyusahkan, menyedihkan. Anak-anak rumahnya dibom di depan mata, ayahnya itu tembak, ya. Itu kan krisis, ya, sudah nggak bisa bekerja, krisis akibat kematian. Ya. Nah, agama Islam ini menghadapi krisis itu menerima sebagai realitas. Ya, di dalam agama juga ada kisah Nabi Yusuf yang menghadapi krisis 7 tahun resesi dan 7 tahun makmur. Kita baru resesi 2 tahun ini, pandemi ini, sudah kelabakannya. Bagaimana caranya menghandle, ya? Pemerintah menghandle dengan kebijakan-kebijakan keuangan, masyarakat disiapkan mentalnya bahwa tidak selamanya hidup itu enak. Nanti manifestasi dari bangsa-bangsa yang tidak tahan krisis itu dalam bidang angka bunuh dirinya tinggi, ya, angka bunuh dirinya tinggi, angka frustasinya tinggi, angka ini kualitas hidup karena banyak yang minum alkohol, kemudian ngedrak, itu karena apa? Tidak tahan menghadapi krisis. Jadi secara individual Islam juga menyiapkan supaya secara individual itu juga mampu menghadapi krisis. Pemerintahnya juga harus menyiapkan diri sedemikian rupa, seperti contoh tadi Nabi Yusuf menyimpan atau membuat simpanan pada waktu makmur dan membelanjakan pada waktu resesi. Prinsipnya hampir mirip dengan namanya teori anti-siklikal, ya. Prinsipnya ya sama dengan Nabi Yusuf, menyimpan pada waktu makmur atau mengurangi belanja pada waktu makmur. Untuk apa? Supaya tidak memberikan sign atau tanda yang salah. Jadi kalau pada waktu makmur, pembeli sudah banyak, makmur, pemerintah ikut beli, belanja juga banyak, nanti perusahaan, izin-izin perusahaan muncul banyak sekali tambahan, investasi akan besar-besaran. Setelah keadaan normal atau keadaan resesi, investasi tadi macet semua, hancur-hancuran, padahal mungkin dibiayai dari bank, ya. Banknya macet juga.
Sehingga pada waktu makmur, pemerintah jangan ikut-ikut belanja. Ya, makmur itu maksudnya apa? Makmur itu keadaan di mana masyarakat itu permintaannya itu sudah penuh, gairah berbelanjanya sudah tinggi. Pada waktu gairah berbelanja sudah tinggi, pemerintah jangan ikut-ikut membeli, belanja juga banyak, membangun besar-besaran. Kalau pemerintah membangun besar-besaran, terjadi apa? Pengeluaran yang besar. Pengeluaran itu kan ditanggapi dari sisi supply, terjadi investasi besar-besaran juga. Nanti pada waktu itu, pada waktu keadaan sudah normal, terjadi apa itu kesalahan memberi tanda yang salah, ya. Jadi memberi tanda yang salah, investasinya itu kemudian macet. Padahal investasinya mungkin 30 sendiri, 70 dari bank, atau 50-50. Ya. Banknya ikut macet, sistemnya itu rusak. Sistem ekonominya rusak. Maka dari itu, Nabi Yusuf mengajarkan teori anti-siklikal, supaya agak flat, ekonominya maju, tapi jangan bergejolak. Ya. Jadi kemajuan itu belum, kadang-kadang harus direm. Pada waktu maju itu harus direm, supaya tidak memberikan tanda yang salah. Sebaliknya pada saat resesi seperti sekarang ini, keadaan pandemi, pemerintah bagi-bagi uang, ada bansos, ya walaupun ada korupsi itu ya, itu kan masalah teknis, tapi itu sudah benar. Ya. Bansos harus ditambah, diperkuat, sistemnya diperbaiki. Bansos yang berupa material memang rawan dikorupsi karena itu kan ada transaksi tawar-menawar, sebungkus sekian ya. Nah, pengusaha tergoda, Bapak beli dari saya aja, nanti saya kasih diskon ya. Diskonnya tidak dicatat supaya dia menang tender. Maka ada yang berpendapat bansos sebaiknya berupa uang. Kalau bansos berupa uang, maka masyarakat itu akan berbelanja kepada lokal, pasar setempat jadi hidup. Kalau bansosnya dari Jakarta berupa barang, masyarakat di bawah terima barang, pasarnya tidak hidup karena sudah datang barang. Ya. Lebih baik itu berupa uang. Juga itu ada program pemerintah pelatihan tenaga kerja, itu juga berupa barang ya, jasa. Masyarakat diberi separuh untuk bayar SPP-nya kepada kursus. Kursusnya online, yang menyelenggarakan milenial online. Katanya itu juga dadaan juga, ya banyak tidak siap juga. Amatir itu uang triliunan ya. Akhirnya uang itu ngumpul kepada elit-elit ekonomi muda. Seandainya itu uang diberikan semuanya, tapi wajib kursus, dia akan kursus kepada tukang las sebelahnya. Atau pemerintah kalau ingin memperkuat IT ya kamu harus kursus di kursus-kursus IT, kan sarjana IT banyak, supaya memberikan kursus-kursus di kabupaten-kabupaten, di kecamatan-kecamatan, sehingga ada perputaran ekonomi di situ. Nah, kembali lagi, jadi di dunia ini ada siklikal, masa makmur, masa resesi. Pada masa makmur mengerem belanja, pada masa resesi bagi-bagi uang ya, seperti sekarang ini pemerintah bagi uang, termasuk beasiswa KIP ya. Beasiswa KIP itu untuk mahasiswa. Itu termasuk pemerintah belanja bagi-bagi uang. Oke. Kembali kepada
ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Islam tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Bahkan agama Islam itu sangat mendorong adanya kemajuan. Bagaimana realitasnya? Apakah sejarah menunjukkan demikian? Sejarah yang awal menunjukkan demikian. Umat Islam adalah sumber kemajuan. Jadi abad 1 Hijriah itu masa-masa memperkuat eksistensi agama Islam dan sistem Islam. Jadi Nabi 10 tahun, 13 tahun berdakwah di Madinah, di Mekah, banyak di situ dibully, banyak di situ ditekan, kemudian beliau pindah ke Madinah. Nah, pada usia 53 tahun, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu perjalanan cukup panjang. Di Madinah beliau menciptakan, karena beliau juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, menciptakan sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, ya. Sistem politiknya itu partisipatoris, demokratis, teokratis tentu saja ya, karena Nabi itu diangkat sebagai kepala pemerintahan. Tetapi beliau teokrasi yang tidak sewenang-wenang, ya, sangat menghargai kemanusiaan, cinta du'afa, ajaran Islam itu kan mencintai sekali du'afa, mendorong pembebasan budak. Tapi budak sampai Nabi meninggal belum dilarang, cuma dijadikan apa ya? Kalau menghukum orang bebaskan budak, lupa puasa bebaskan budak, kalau ingin kebaikan bebaskan budak. Baru disampaikan bahwa budak juga harus dibebaskan, tapi belum sempat itu dibebaskan. Nah, untuk apa ya? Kemudian memberi kepada fakir miskin, memberi kepada orang-orang bangkrut, memberi kepada musafir-musafir, mungkin pelajar-pelajar, memberi kepada mu'alaf-mu'alaf, suku-suku terasing. Ya. Jadi walaupun Nabi itu memegang kendali yang agak otoriter, atau katakanlah otoriter, mengapa beliau otoriter? Karena beliau menerima wahyu. Ya, yang menjadi sumber hukum. Jadi orang kecuali kepala negara berhukum juga kepada Nabi, ya, juga pimpinan militer. Ya. Memang Nabi itu mengkhususkan pelayanan dari A sampai Z, dari wudhu sampai perang beliau atur, ngatur negara, ngatur guru, ngatur wanita, keluarga. Ya. Beliau memang ditugaskan oleh Allah itu menjadi menyajikan hidupnya itu untuk memberi tauladan, mengatur wudhu, mengatur masuk WC, mengatur nikah, mengatur anak yatim, menyantun ini, mengatur pendidikan, mengatur hukum, orang-orang berkonflik, orang-orang berhukum kepada beliau, sampai perang, memimpin perang, mengatur negara juga. Sehingga otoriternya itu berbeda dengan otoriter yang kita kenal sekarang yang cenderung semena-mena, yang melawan itu di internet. Dan beliau ada walaupun dia memegang kekuasaan begitu besar, beliau demokratis, ya. Musyawarhum diperintahkan untuk bermusyawarah dalam menentukan masalah-masalah sosial bersama, termasuk misalnya masalah perang, masalah ekonomi itu diadakan musyawarah. Ya. Jadi mendengarkan juga masukan-masukan. Masalah menanam kurma itu juga diadakan masukan-masukan. Nah, jadi di dalam sejarah itu ajaran Islam tadi juga termanifestasi terutama pada generasi awal. Sebelum istilahnya ada penurunan. Dan sekarang ini masa kebangkitan. Islam juga mengalami suatu siklus juga, masa meningkat,
masa menurun, masa meningkat. Ya. Jadi siklus itu bukan hanya pada ekonomi, tapi juga pada bangsa-bangsa. Ya. Nah, abad 1 itu untuk eksistensi. Memang beliau banyak melakukan perang ya, karena di sekitar Madinah itu adalah desa-desa yang tidak pakai hukum. Pada waktu itu Arab disebut jahiliyah, itu mungkin dipimpin oleh preman-preman, sebuah kota yang komandannya itu preman, tidak ada hukum, tentulah semena-mena ya, kekerasan. Siapa yang melawan kepada komandannya ini, ketua itu pastilah dibunuh atau diusir, atau kemudian masalah-masalah harta benda itu juga ya maklum di bawah kepemimpinan preman ya, artinya rakyat ditindas, mungkin istrinya diambil, anaknya diminta semena-mena. Ya, itu sebuah masyarakat yang gelap ya, karena tidak ada hukum ya. Oleh karena itu perang Nabi itu disebut perang pembebasan sebuah desa-desa atau kota-kota di sekitar Mekah, Madinah itu yang belum tercerahkan itu, dan itu di masyarakatnya sangat berterima kasih sekali karena masyarakat itu dipimpin oleh preman, kadang-kadang dukun. Yang dukun itu kadang-kadang aneh-aneh juga ya, bisa itu kemarin ada dukun aneh suruh mengorbankan mata anaknya diculek ya, pakai tangan dilepas. Aduh, ngeri kan? Itu karena dia merasa mendapat pangsit atau inspirasi ya, namanya dukun ya. Itu dari jin atau dari setan, bisikan-bisikannya itu. Nah, itu oleh Nabi itu digempur ya. Jadi itu perang-perang pembebasan. Nah, Islam makin berkembang sampai akhirnya seluruh jazirah Arab itu masuk Islam, dikuasai oleh Nabi. Nah, Mekah, Madinah sudah maju sekali dengan Quran, kemudian dia menciptakan keadilan, sistem pemerintahan sudah ada, sistem ketentaraan sudah ada, guru, ada yang jadi guru dibayar, ada ya, sehingga apa itu perintah kalau berhutang itu ada catat mencatat, itu pada masa-masa masyarakat buta huruf kan, tapi sudah ada perintah mencatat semua hutang piutang atau katakanlah semua transaksi ya. Itu abad 1. Kemudian abad 2 itu penyelesaian masalah penulisan hadis-hadis. Masyarakat itu juga khawatir kalau hadis-hadis akan punah, maka muncullah penulis-penulis hadis pada akhir abad 2 ya. Sebelum masa hadis ditulis itu masa Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, 4 imam itu itu menjadi panutan umat di blok sini Imam Maliki, blok ini Syafi'i, blok ini Hambali, blok ini Hanafi ya. Kemudian muncullah setelah itu hadis-hadis yang ditulis oleh pertama Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Dengan begitu berbasis kepada bukan imam tetapi berbasis kepada penelitian ilmiah ya, berbasis kepada penelitian ilmiah bahwa ini ada perintah Nabi seperti ini. Itu akhir abad 2, maka Quran dan hadis itu perintah Nabi untuk memegang 2 hal, Quran dan hadis itu terselamatkan. Quran sudah ditulis sejak Nabi dan kumpulkan pada masa sejak Abu Bakar, Umar, kemudian pada Khalifah Utsman itu sudah dibukukan ya, dikumpulkan ya. Oke. Setelah itu masa-masa ilmu pengetahuan muncullah. Islam sudah mulai berkembang, abad 3 itu sudah era
Persia, sudah mau masuk Turki, Mesir, kemudian menyeberang ke Spanyol. Ya. Nah, Turki itu sejarahnya panjang, selalu ingin memperluas sampai di Austria sana ya, Bulgaria, kemudian Albania, Italia, Austria. Kemudian ke atas Afghanistan, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, ya. Atasnya Turki dan atasnya Afghanistan itu sampai Rusia, ya. Hanya Tiongkok yang itu tidak dimasuki, tetapi hanya utusan-utusan. Ya. Kelihatannya para sahabat untuk masuk Tiongkok itu perlu energi yang besar sekali, maka Tiongkok ini diselesaikan dengan utusan-utusan, dan Tiongkok membalas juga dengan mengirim barang-barang ya perdagangan ya, kemudian kecuali Turkmenistan ya atau Xinjiang yang itu sebetulnya itu di sebelah barat Tiongkok ya. Itu masa-masa perluasan dan sekaligus masa-masa berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Ekonomi juga berkembang ya. Islam menjadi imperium, menjadi wilayah yang sangat luas sekali. Pasarnya tentu saja menjadi sangat besar ya. Ilmu ekonomi dan perekonomian masyarakat Islam juga berkembang pesat ya. Berkembang pesat. Sahabat-sahabat yang semula hitung-hitungan itu hanya puluhan, ratusan, ribuan dinar ya. Kemudian ya sampai jutaan dinar ya. Terheran-heran ada kepingan emas sebanyak itu ya para sahabat sampai begitu. Apakah ada bilangan yang lebih besar lagi? Ternyata ada ya, mungkin juta, mungkin miliar ya. Oke. Jadi singkatnya bahwa Islam itu tidak menghambat ekonomi dan perdagangan segala terjadi. Perlu dicatat juga bahwa Mekah itu negara yang tandus, tanahnya tandus sekali. Jadi sejak awal Mekah itu negara metropolit, ya. Seperti Singapura begitu, dari zaman mampir ke Mekah, menuju Syria atau Sam, dari Mesir mampir ke Mekah, menuju Sam atau menuju Persia, menuju Irak. Jadi itu persimpangan tempat istirahat. Perekonomiannya apa? Jasa, makanan, penginapan, ya, perziarahan, yaitu Ka'bah, ya, tempat. Waktu itu kan masyarakat masih sangat religius, sangat spiritual, ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa sejak awal Islam itu kosmopolit, ya, lalu lintas perdagangan, karena Mekah itu sendiri itu tandus, ya. Nabi sendiri itu eksportir ke Syria, ya, berdagang ke Syria, ekspor itu lintas negara, itu melintasi dua negara, ya. Di samping itu juga dibangunlah Mekah itu menjadi pusat-pusat persinggahannya. Ekonominya kalau begitu itu ekonomi jasa, restoran, akomodasi atau penginapan. Nah, Nabi pakaiannya itu juga sebagian itu diimpor, ya. Ya, memang ada hadis kamu sebaik-baik pakaiannya adalah pakaian putih, mungkin kayak jubah yang sekarang ini. Tetapi pada waktu hari raya Nabi memerintahkan supaya memakai pakaian yang terbaik, dan Nabi hari raya itu memakai lurik, ya, impor. Saya lupa itu dari Yaman atau dari Syria. Dari Yaman atau dari Syria. Juga ada hadis
Nabi memakai jaket yang ketat, mungkin juga impor juga, ya. Jadi tidak ada alasan secara historis dan ajaran bahwa Islam itu anti kemajuan dan anti globalisme. Ya. Islam itu kosmopolit. Islam sampai Indonesia itu karena Islam itu global. Memang ini peradaban besar. Ya. Ini peradaban besar sehingga Islam itu sampai di Indonesia ke barat tadi sudah saya cerita sampai Spanyol, dan di ujung barat laut itu sampai Austria, ya, negara-negara di barat Turki. Turki sendiri itu kan sudah Eropa, ya, separuh itu sudah Eropa. Kemudian Bulgaria, ada Albania, ada di situ Italia, Rusia, ya. Memang selalu terjadi konflik, ya, belum dikuasai Turki, menang lagi, tarik lagi, seperti juga di Spanyol juga 800 tahun dikuasai umat Islam, kemudian umat Islam istilahnya diusir atau menarik diri. Nah, dengan luasnya wilayah itu bisa dibayangkan perekonomiannya bagaimana. Tentulah perekonomiannya itu karena itu menjadi satu wilayah kekhalifahan, itu zero tarif, nggak ada tarif lagi karena sudah dalam satu wilayah, nggak ada pabean, sehingga menurut teori itu akan meningkatkan nilai tambah. Ya. Kalau perdagangan itu tarifnya nol, tidak ada batas negara, maka ekonomi akan makin makmur karena terjadi spesialisasi, tidak ada tarif, tidak ada perpajakan, tidak ada yang menaikkan harga, sehingga konsumen akan sangat diuntungkan mendapat barang-barang yang lebih murah. Ya. Jadi itu Islam sendiri, Nabi sendiri tidak mau, misalnya kalau harga pas tinggi itu tidak mau memerintahkan menurunkan harga. Nabi mengatakan jangan, kan nanti kalau kita harga turun barang malah nggak datang. Mengapa harga tinggi mungkin sudah langka, gagal panen, ya. Nggak apa-apa, mahal nggak apa-apa makannya, yang semula 3 kali 1 piring tinggal 3 kali setengah piring atau tinggal 2 kali. Yang penting masih survive karena harganya tinggi. Tapi jangan diperintahkan untuk menurunkan harga, nanti barang malah nggak datang, jadi langka, mati semua. Ya. Itulah alasannya Nabi tidak mau menurunkan harga atau menetapkan harga, membuat ketetapan. Indonesia ini sering salah kaprah juga, ya. Kadang-kadang harga di set harus rendah, ya. Kalau harga rendah, kulaannya di luar negeri aja sudah mahal karena terjadi kelangkaan, ya siapa yang mau, ya. Kecuali ya pemerintah selain beri subsidi lagi, itu nomboi, belinya 5.000 dijual di dalam negeri 2.000, tombol 3.000, ya. Itulah yang dilakukan oleh Bulog, ya. Jadi ekonomi kebebasan dalam Islam itu, ekonomi itu ada kebebasan ekonomi. Ya. Jadi jangan dibayangkan agama Islam itu anti kemajuan, anti pertumbuhan ekonomi, itu tidak benar dari segi ajaran ayat-ayat tadi pertama saya baca, juga dalam kesejarahan. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat juga. Ekonomi itu harus ditopang oleh iptek, ya, karena iptek masuknya pada kemajuan industri, munculnya barang-barang baru, ya, munculnya barang-barang baru, kemudian barang-barang baru itu akan meningkatkan kebutuhan, memperenak hidup. Handphonenya semula begini, makin canggih, makin enak. Handphone sekarang bisa untuk mengakses data, bisa untuk mengakses segala macam informasi, ya. Bisa untuk jualan, bisa untuk ini, segala mengontrol bank, mengontrol ini, kirim uang, ya, dari HP semua. Nah, kemajuan teknologi itu kemudian makin mendorong kemajuan ekonomi. Jadi di samping perluasan wilayah kebebasan berbisnis, harga lalu lintas barang dan modal, juga Islam ilmuwan-ilmuwannya itu masuk di bidang teknologi. Ada optik,
Yang pertama ada teknologi kesehatan, ada teknologi roda, ada teknologi mesiu, semua yang semula itu sebetulnya bukan hanya dikembangkan oleh umat Islam dari Mekah saja, itu sudah didukung oleh Irak, Syria, Mesir, Turki, ya, Byzantium maupun Alexandria. Ya. Oke, itulah adik-adik semua. Kemudian sampai abad 15 itu mulai terjadi kemunduran-kemunduran. Ya. Juga Eropa mulai berkenalan dengan Islam, kemudian Eropa mengembangkan ilmu pengetahuan, persenjataan yang lebih pesat lagi. Terjadilah berbagai konflik dengan umat Islam. Spanyol kemudian jatuh, Turki kemudian di turn back kembali kepada wilayah yang sekarang ada, kecuali Albania. Ya. Kemudian masuklah Eropa itu sampai Indonesia, ya, menjajah Indonesia 350 tahun, kecuali beberapa daerah seperti Aceh, ya, mungkin daerah timur belum sampai 350 tahun, seperti Sulawesi mungkin, ya. Tapi rata-rata umumnya 350 tahun, terutama di Jawa, kemudian Malaysia, Filipina, Arab sendiri itu berjatuhan kepada Eropa, tunduk kepada Eropa, turun sampai dengan rontoknya Turki. Ya. Kemudian terjadi Perang Dunia I. Sejak itu umat Islam menjadi merotot, mundur, ekonominya juga jatuh, kemudian menjadi agama Islam itu menjadi esoterik, menjadi sufi-sufi yang ekstrim, meninggalkan duniawi, ya. Itu dalam rangka untuk apa? Para ulama mungkin, berperang kalah, persenjataan kita kalah, teknologi kalah, mengembangkan pesantren saja, kita masih menang dalam bidang spiritual, dan di spiritual, sufisme, ya. Dikemas juga itu dalam rangka penyelamatan juga, ya, supaya masih tetap mempunyai akidah Islam. Nah, kemudian setelah merdeka, kemudian 50 tahun lagi mulai Islam merdeka itu mulai ada kesadaran kebangkitan Islam. Ya. Kemerdekaan itu sendiri itu juga sumbangan dari organisasi-organisasi Islam. Di samping perjuangan-perjuangan Islam yang panjang, ya, mujahid-mujahid dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari Jawa, Diponegoro, dari Sunda, semua itu tidak ada berhentinya untuk mengusir penjajah itu. Kemudian pada masa-masa modern itu berdirilah organisasi perjuangan melalui politik, Serikat Dagang Islam, kemudian Partai Nasional Indonesia, lahirlah Muhammadiyah, lahirlah NU, Budi Utomo di bidang kebudayaan dan pendidikan, Muhammadiyah di bidang pendidikan, NU di bidang keulamaan, Serikat Dagang Islam, kemudian menjadi Serikat Islam sudah masuk di dalam ranah politik, ya, tapi ya, dari perdagangan kemudian masuk ke politik, ya. Kemudian Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis, dan beliaulah yang lebih terkenal dan lebih disebut. Tapi Bung Karno punya visi-visi Islam modern yang luar biasa juga, ya. Jadi perpaduan antara Islam dan nasionalisme itu berhasillah dalam momentum setelah Perang Dunia Kedua itu Jepang dibom, proklamasi. Itu di Indonesia, ya, barulah terjadi kesadaran kembali umat Islam itu untuk bangkit sejak 500 tahun tertidur. Ya, 500 tahun tertidur. Maka dari itu studi ekonomi Islam itu sekarang menghadapi dilematik. Ya, data-datanya menunjukkan dunia Islam itu terbelakang, maka bisa untuk menstigma Islam menyebabkan keterbelakangan. Tapi sebetulnya sejarah menunjukkan dan
ajarannya sendiri tadi saya sampaikan itu membawa kemajuan. Ya. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana ilmuwan Islam harus berbuat? Ya, memang kami di Indonesia memang negara ketiga, negara terbelakang. Itu belum pantas distudi menjadi sebuah contoh negara yang tumbuh dan yang maju. Tetapi perlu diingat bahwa aktivis-aktivis Islam itu membawa virus kemajuan. Jadi studinya itu mengenai the future, bagaimana masa depan. Bahwa ternyata dengan religiositas itu benarkah itu membawa kemajuan. Ya. Di tengah-tengah kemunduran tadi. Jadi yang terbaik dari yang jelek, dari yang buruk. Kita harus membuktikan bahwa ekonomi Islam atau orang Islam, kan mereka bertanya mana contohnya, apa benar anak orang-orang Islam itu yang kan dibagi dua, yang sadar ya, dan yang umat ya. Kita ada bicara yang sadar, yang punya religiositas tinggi, pesantren-pesantren Al-Islam seperti ini, generasi-generasi milenial Islam, pemikir-pemikir Islam. Ini, kita ingin membuktikan bahwa studinya itu religiositas pengaruhnya terhadap produktivitas. Apakah itu produktivitas dalam arti menciptakan inovasi, produktivitas juga dalam arti NPL-nya 0 ya. Ada studi bahwa religiositas itu berhubungan dengan kredit macet yang makin rendah ya karena takut tidak membayar utang ya. Nah, itu juga menunjukkan kesehatan usahanya juga ya, bahwa rendahnya NPL atau kredit macet itu menunjukkan kesehatan usahanya juga. Banyak studi menunjukkan bahwa para santri, kaum santri ini adalah pionir dalam bidang ekonomi, penggerak-penggerak ekonomi, ya. Mempunyai spirit kapitalisme juga, yaitu memupuk modal, cinta kemajuan, ya, berbisnis, ya, orientasinya berbisnis. Itulah adik-adik dari perjalanan yang panjang sejak kelahiran Nabi, para khalifah, masa kejayaan, masa kemunduran, dan sekarang ini masa kebangkitan. Ya, kita ini berada pada masa kebangkitan, kemudian mempelajari lagi ekonomi Islam, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap kemajuan. Nah, di samping itu, ekonomi Islam juga ingin menjawab bahwa ekonomi konvensional, ekonomi Barat itu pertumbuhannya itu ansih, ya, menyisakan masalah yaitu masalah kemiskinan dan ketidakadilan, ketidakmerataan. Di Amerika sendiri itu yang paling maju ya, yang ekonominya paling maju. Itu gelandangan masih banyak, pengangguran masih tinggi. Padahal income per kapita sudah 60.000. Bisa dibayangkan income 60 per kapita 60.000 kok masih ada pengangguran yang tinggi, berarti sistemnya itu salah. Kapan pengangguran itu menjadi 0? Kapan pengangguran itu menjadi 0? Nunggu berapa itu? Ya, kalau dicontoh sistem itu juga akan mengarah yang salah. Ya. Mencontoh hal yang salah. Maka dari itu Islam masuk, kita ingin menjadikan solusi bahwa kita anti kemunduran, bahwa kita juga pro pada kemajuan, sekaligus kita ingin mengatasi pemerataan yang embodied, yang menyatu. Ya. Idenya itu bagaimana? Kemajuan yang ditopang oleh banyak pemain. Ya. Bagaimana supaya kemajuan itu sekaligus pemerataan? Pemainnya banyak, ya, yang maju banyak. Misalnya kalau sistem ekonomi konvensional itu ternyata melahirkan monopoli. Tujuannya memang dia pasar bebas, semua orang boleh masuk ke industri. Tapi ternyata di dalam prakteknya itu kebebasan itu menjadikan yang kuat yang menang, memonopoli. Ya. Nah, ekonomi Islam itu punya ide pemainnya banyak yang masuk, ya. Islam itu artinya ekonomi Islam itu juga disebut ekonomi syariah. Syariah itu kan hukum, ekonomi yang dibatasi dengan hukum. Tentu saja harus ada intervensi negara. Hukum itu kan manifestasinya nanti pada intervensi peraturan-peraturan
manifestasinya itu intervensi negara. Nah, yang simpel aja itu izin itu harus jangan dimonopoli, harus dibatasi maksimum sekian. Perkebunan maksimum sekian, misalnya 0,5 juta hektar atau 1 juta hektar sudah berapa? Sudah 2 kota itu besarnya ya. Jangan ada sampai 5 juta hektar, itu akan menjadikan apa? Direkturnya yang semua 10, kalau 0,5 juta hektar jadi 5 juta hektar, menjadi 1 orang saja yang 9 kehilangan kesempatan. Sampai satpamnya yang semula 100 menjadi tinggal 10 ya. Oke. Jadi ekonomi konvensional menghasilkan monopoli dan Islam itu memecahkan itu sekaligus bahwa dia tidak anti pertumbuhan, juga itu pertumbuhan yang egaliter, yang merata. Itulah problem kita. Jadi melahirkan ilmu ekonomi, melahirkan sistem ekonomi juga itu yang pemainnya itu banyak sehingga itu akan merata. Sekian saja kuliah pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.